Hai anak-anak semua, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk itu, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Kita di sini ada contoh soal. Yang pertama adalah Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Oke, baik. Untuk menyelesaikannya kita ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus membuat diketahui. Nah, di sini diketahui adalah panjang pita merah 5/8 meter. Kemudian panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Kemudian kita lihat apa sih yang ditanya di dalam soal. Yang ditanya adalah berapa panjang seluruh pita Mita. Langkah ketiga adalah penyelesaian. Nah, di situ penyelesaiannya adalah panjang pita biru. Kita mencari panjang pita biru berarti 1/2 ditambah 5/8. Karena penyebutnya di situ adalah 2 dengan 8, maka kita harus menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan berapa? Menyamakan penyebut dengan 8. Berarti 1/2. Penyebutnya adalah 2. Untuk mencapai 8, maka 2 harus dikalikan dengan 4. Apabila penyebut dikali dengan 4, maka pembilang juga harus dikali dengan 4. Kemudian untuk 5/8, 8 dikali dengan 1 sama dengan 8. Karena penyebutnya dikali dengan 1, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 4/8 ditambah 5/8 sama dengan 9/8. Nah, itu untuk panjang pita biru yang dimiliki Mita. Nah, sekarang selanjutnya adalah berapa panjang total pita Mita? Totalnya adalah pita merah ditambah dengan pita biru. Pita merah tadi adalah 5/8 ditambah dengan 9/8. Berarti yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Maka hasilnya adalah 14/8. 14/8 itu masih bisa disederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7/4. 7/4 bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 1/3/4 meter. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita membuat kesimpulan. Jadi panjang seluruh pita Mita adalah 1/3/4 meter. Nah, begitu ya anak-anak untuk contoh pertama. Jadi untuk menyelesaikan soal harus membuat langkah diketahui, ditanya, penyelesaian, dan jadi. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh kedua, seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua? Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita bisa juga membuat sama seperti contoh yang tadi. Di nomor 1 itu adalah membuat yang diketahui dan yang ditanya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Oke, untuk yang diketahui, kita lihat yang diketahui ketinggian gunung di sini adalah 8,848 km. Kemudian pada pendakian yang pertama
seseorang tadi telah menempuh jarak 3,78 km. Nah, kemudian pada pendakian yang kedua, dia menempuh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian yang pertama. Itu adalah yang diketahui di dalam soal. Sekarang yang kedua, yang ditanya, apa sih yang ditanya di dalam soal? Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh seseorang tadi untuk mencapai puncak gunung. Oke, sekarang kita lihat untuk penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian kita lihat di sini ketinggian pada pendakian yang kedua. Nah, tadi dia di sini sudah melakukan pendakian yang pertama, kemudian pendakian yang kedua, dan pendakian kedua itu adalah 2,5 km lebih tinggi dari pendakian yang pertama. Berarti berapa? Oke, berarti itu kita dapat hasilnya dengan cara menjumlahkan ya. Menjumlahkan yaitu 3,78 ditambah dengan 2,5, maka kita memperoleh hasil yaitu 6,28 km. Nah, setelah itu di sini pertanyaannya adalah berapa kilometer lagi hingga dia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua. Kita lihat pada ketinggian gunung tadi adalah 8,848 km. Dia telah menempuh atau mendaki sejauh 6,28 km. Yang harus dia tempuh adalah 8,848 km. Berarti berapa kilometer lagi yang harus dia tempuh supaya dia mencapai puncak gunung? Nah, caranya adalah 8,848 km dikurangkan dengan 6,28 ya, 6,28 km, maka kita mendapatkan hasil 2,568 km. Nah, yang terakhir adalah kita menuliskan jadi atau kesimpulan, yaitu jadi ia harus mendaki sejauh 2,568 km lagi untuk mencapai puncak gunung. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham untuk contoh yang kedua? Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran dan video selanjutnya. Salam Fransiskus Pace Ebeni.